Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih ditempatkan salah satu tempat terbaik yang ada di dunia ini, Raudhah min Riyadil Jannah. Majelis ilmu yang mana Rasulullah sudah mensabdakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan yufaqihu fiddin, memahamkan agama padanya, membuat dia faqih, paham akan hukum-hukum agama. Maka semoga dengan beradanya kita di sini adalah suatu petunjuk, suatu pertanda bahwasanya Allah SWT masih sayang kepada kita. Allah SWT masih menginginkan dari kita semua kebaikan, dan ini juga semoga menjadi pertanda bahwasanya Allah SWT akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya sebelum kita teruskan pengajian kita bacakan suratul Fatihah, terkhususnya untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, sanak famili kita, jamaah kita semuanya. Wabil khusus sahibul kitab Al-Habib Anullah bin Ali Haddad wal mu'allif Fathul Mu'in wa usuli ma ghufuri'ihim. Begitu juga para muhsinin yang sudah menyisihkan rezekinya nih pada malam hari ini, ya, baik minuman ataupun nanti kalau ada makanannya. Begitu juga para wakif, para pewakaf mushola ini beserta para pengurusnya. Semoga Allah SWT ampuni semua dosa-dosanya, Allah SWT ridhoi semua amal-amalnya, dan Allah SWT limpahkan semua keberkahan dan rahmat untuk semuanya. Ala hadiniyah wa kulli nitin salihah, wa anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa ya'lamna ta'wil wa yahdina ila sabil. Ala hadiniyah wa kulli nitin salihah wa ala ma nabi aslafuna salahu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan wasiatnya Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Wasaya Nafi'ah. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa usika an la tadkhula fi syai'in. Di sini beliau mewasiatkan, wa usika, aku mewasiatkan kepadamu, an la tadkhula fi syai'in, agar kamu tidak masuk pada dalam sesuatu, ayya syai'in kana, apapun itu, hatta ta'lama, sehingga kamu mengetahui ma hukumullah fihi, bagaimana hukum Allah di dalam sesuatu itu. Ini salah satu thariqah, cara jalan beragamanya salaf kita Sadah Ba'alawi seperti ini. Pada keturunan Rasulullah yang biasa kita sebut Ba'alawi, habaib biasanya lah kita. Ini salah satunya kayak gini. Jadi beliau-beliau itu tidak masuk pada dalam sesuatu kecuali sudah tahu bagaimana hukum-hukum mengenai sesuatu itu. Seumpamanya kita mau jual beli, maka kita jangan masuk ke jual beli kecuali kita sudah tahu hukum-hukum jual beli, bagaimana jual beli yang benar. Karena itu kelihatannya simple Pak ya, sepele. Tapi kebanyakan riba itu aslinya dijual beli. Riba nanti ada di bab riba, terbagi menjadi 3. Ya salah satunya di utang piutang itu terakhir. Tapi yang pertama tidak beli riba itu. Umpamanya kayak apa? Kalau kita umpamanya jual beli emas, tukar tambah. Nggak boleh emas itu ditukar, kita ngasih 1 gram, dia ngasih cuma setengah gram, nggak boleh. Ataupun umpamanya kita punya beras bagus, dia punya ini, kita tukar 1 kilo sama 2 kilo, itu nggak bisa, nggak boleh. Itu nanti jatuhnya riba. Ada nanti di bab riba ada seperti itu. Terkhusus itu ada makanan pokok sama emas perak.
Kalau emas perak kalau zaman dulu dibikin uang, maka sebagian juga mengatakan uang sekarang juga seperti itu. Maka hati-hati kalau umpamanya mau lebaran biasanya beli uang baru, ya kan? Beli uang baru. Uangnya sama uang, nilainya sama, tapi kita beli dengan harga lebih. Itu situ riba. Maka kita harus hati-hati di situ. Maka biasanya sesuatu yang sepele, tapi kalau kita tidak tahu hukum-hukum di dalamnya, itu bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang, apalagi kayak riba tadi. Riba salah satu dosa besar. Paling kecilnya saja dosanya itu seperti berzina dengan ibu kandungnya. Nah, itu naudzubillah, itu riba, ya kan? Maka kalau beliau-beliau ini salaf-salaf kita sahabat alawi para habaib seperti itu mengajarkannya. Dan di sini Hay'unul Adat lebih khusus mewasiatkan kepada kita. Jadi kalau kita mau memasuki sesuatu, mau melakukan sesuatu, kita mesti tahu hukum-hukum di dalamnya. Jadi kita tidak terjerumus dalam dosa. Tsumma idza stabana laka annalladzi yuhibbullahu minka fi'lahu aw tarkahu. Kemudian apabila sudah jelas padamu annalladzi yuhibbullah, bahwasanya yang Allah sukai, Allah cintai, minka fi'lahu, darimu adalah mengerjakannya, au tarkahu, ataupun sumpahnya meninggalkannya, fatajril fi'la awitar biniyatin salihah, maka kerjakan itu. Kalau sumpahnya Allah suka, kerjakan. Kalau Allah sukanya itu ditinggalkan, tinggalkan. Kayak tadi umpamanya jual beli umpamanya kalau kita buat, apalagi kalau buat menafkahi keluarga kita, itu bisa kalau diniat yang bagus bisa jadi berpahala. Fatajri fil awitar biniyatin salihah, dengan niat yang baik. Dengan begitu insya Allah berkah semuanya. Bahkan kasbul halal, mencari nafkah, itu kalau dilakukan dengan niat yang baik, ulama menjelaskan bahwasanya ada dosa-dosa khusus itu tidak bisa terhapus kecuali dengan itu mencari nafkah untuk yang wajib dia nafkahi. Jadi ada keistimewaan khusus dari setiap ibadah. Jadi kalau kita tiap harinya kita bekerja untuk anak istri kita, itu bukan suatu hal yang jelek, itu suatu ibadah. Maka jangan lupa kita niatkan dengan niat yang bagus, insya Allah semuanya akan jadi ibadah. Maka ini tadi beliau juga seperti ini. Jadi kalau segala sesuatu tadi dilihat dari hukum-hukumnya di dalamnya. Apabila Allah ridhonya itu kita kerjakan. Kalau Allah pengennya itu ditinggalkan, kita tinggalkan. Banyak kayak tadi riba kita tinggalkan. Gitu. Udah wasiatnya cuma segini sedikit. Tapi ini dalam. Jadi intinya kita harus tahu hukum-hukum yang seluk-beluk yang kita arungi setiap harinya. Gitu.